Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Ragam informasi seputar dunia politik di Kabupaten Jember telah kami kemas dalam Tajam Parlemen. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Soal polemik Kepala Dinas Kesehatan yang baru dimutasi bulan September lalu, Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni mengaku masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur sebelum diambil sikap tegas. Apalagi pimpinan DPRD Jember juga masih belum melakukan rapat koordinasi lanjutan karena padatnya agenda di DPRD yang meliputi persiapan rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2018. Belum lagi di DPRD juga telah memasukkan 16 item yang dijadikan lampiran dalam berkas perubahan APBD 2017 yang dikirimkan kepada Gubernur. Oleh karena itu, setelah ada evaluasi dari Pemprov Jawa Timur, persoalan Kepala Dinas Kesehatan akan segera dibahas di tataran pimpinan terlebih dahulu sebelum DPRD menggunakan hak politiknya. Paripurna itu pimpinan masih belum bertemu karena kita disibukkan dengan beberapa agenda. Pertama terkait dengan KUA PPAS 2018 yang sudah masuk, tentunya ini kita bicarakan bersama, dan juga terkait dengan kita menunggu evaluasi gubernur seperti apa. Karena di dalam evaluasi gubernur semua masukan-masukan baik itu dari pandangan akhir fraksi-fraksi itu sudah kita sampaikan semua. Tinggal kita menunggu bagaimana hasil evaluasi gubernur yang paling lambat, memang waktunya adalah 14 hari, paling lambat 14 hari. Tentunya kita akan menunggu bagaimana hasil evaluasi gubernur itu. Thoif menambahkan keputusan hak politik juga tidak bisa diprediksi apakah akan menggunakan hak interpelasi, hak angket ataupun hak-hak yang lain. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember diketahui baru dimutasi pada bulan September lalu. Padahal Bupati telah melantiknya sejak bulan April. Fraksi Gerindra khawatir akan ada permasalahan hukum dengan seluruh kebijakan dan surat menyurat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan dari bulan April hingga bulan Agustus. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2018 yang digelar di ruang Banmus DPRD Jember, Wakil Ketua DPRD setempat Ayub Junaidi mengungkapkan bahwa tabel proyeksi anggaran APBD 2018 ternyata belum dicantumkan dalam draft pembahasan. Padahal pada poin sebelumnya dijelaskan terdapat tabel realisasi anggaran dari 2015 hingga 2017 sebagai perbandingan untuk proyeksi APBD 2018. Namun sayangnya dalam tabel tersebut tidak ada proyeksi anggaran APBD 2018. Ayub khawatir internal tim anggaran Pemkab tidak ada kerjasama tim atau semacam koordinasi yang baik dalam menyusun draft KUA PPAS APBD 2018. Sehingga hanya segelintir orang saja yang mengerjakan draft. Terbukti saat sering terjadi kesalahan hanya bisa dijawab oleh satu orang saja. Sedangkan untuk anggota tim anggaran Pemkab yang lain, bahkan PLT Sekda justru tidak bisa menjawab. Ya pasti tidak bisa, harus diperbaiki dulu, Pak. Karena kalimatnya yang dengan di sini seperti itu. Belum lagi, Pak, saya ngomong tentang apakah ini sudah berkesesuaian dengan Permendagri nomor 30. Apakah ini selaras dengan pemerintah provinsi? Apakah ini selaras dengan pemerintah pusat? Apakah ini sudah selaras dengan RPJMD-nya atau satu lah BD-nya? RKPD-nya aja lah kita belum dipegang. Baru dibagi balik, masih di situ lihat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi Golkar setuju jika pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember 2018 ditunda karena tidak kompaknya tim anggaran Pemkab. Fraksi PKS juga menyesalkan jika pembahasan kembali molor seperti 2017. Seharusnya tim anggaran Pemkab Jember belajar dari pengalaman dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2017 lalu. Karena menurut perwakilan fraksi PKS Mas Huri Haryanto,
apa yang dilakukan tim anggaran Pemkab Jember sama seperti yang dilakukan saat pembahasan anggaran 2017, mulai dari tidak sama dengan RKPD dan tidak kompaknya tim anggaran. Namun pagi ini sangat disayangkan laju lari kita tersandung, terhenti sejenak. Karenanya tidak perlu berlama-lama, saya ingin secara singkat sampaikan pesan di sini. Buktikan sekarang bahwa eksekutif bisa berlari. Kami tidak kemana-mana istilahnya, menunggu ini. Karena ini untuk kepentingan rakyat dan pasti berbatas waktu. Sementara itu, perwakilan fraksi Golkar Yudi Hartono sependapat dengan fraksi PKS agar pembahasan KUA PPAS APBD 2018 ditunda karena jika diteruskan justru akan menjadi sia-sia akibat tidak sinkronnya data. Saya kira itu saya sependapat bahwa rancangan KUA ini perlu direvisi, diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Badan Anggaran DPRD Jember resmi melakukan penundaan pembahasan hingga hari Jumat besok. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember 2018, pimpinan Banggar Ninyoman Martini mengaku kecewa dengan kinerja tim anggaran Pemkab Jember karena sangat lambat untuk menyerahkan runtutan berkas kepada Dewan. Seharusnya berkas seperti RKPD diserahkan sehari sebelumnya, seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintahan periode yang lalu. Dengan begitu, Banggar benar-benar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap anggaran. Lebih tegas, Martini juga menyindir tim anggaran yang baru menyerahkan lampiran RKPD ke Banggar saat rapat tengah berlangsung. Kembali lagi, salah lagi. Pemerintah Kabupaten Jember ini usianya sebenarnya sudah tua. Harusnya sikap-sikapnya juga seperti usianya, tidak seperti anak kecil lagi. Oleh sebab itu, mohon dengan hormat agar tidak nanti kita DPR yang akan selalu disalahkan. Kita harus melihat persoalan itu utuh, tidak sepotong-sepotong, hanya hasilnya saja, tetapi mulai proses awal sampai akhir itu harus kita lihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka proses pembahasan APBD 2018. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember tahun 2018, perwakilan fraksi Gerindra Siswono menilai PLT Sekda atau Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember Mirvano tidak terlalu dilibatkan dalam rapat tim anggaran. Padahal sebagai Ketua Tim Sekda harus menguasai dan tahu semua hal yang dibahas oleh tim anggaran. Saya cuma menyayangkan sejak Pak Mirvano dilantik sebagai PLT Sekda, setiap pembahasan pula ini selalu melimpahkan kepada UPD, kepada yang lain. Nah, ini saya menangkap artinya tanda kutip, apakah ini bicara kemampuan, apakah ini bicara teamwork. Sebelum masuk ke pembahasan badan anggaran ini cenderung ada pembahasan di luar yang dinakodai oleh PLT Sekda. Pembahasan tersebut akhirnya ditunda sampai hari Jumat karena Banggar ingin tim anggaran Pemkab lebih kompak untuk memberikan paparan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jember. Menurut Korlap Aksi Muhammad Abdul Rafiq, aksi kali ini dilakukan untuk mengkoreksi 3 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi yang semakin menjauh dari orbit Trisakti dan Nawacita yang dijanji-janjikan. Dalam orasinya, demonstran menilai banyak arah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat besar Trisakti dan Nawacita.
Terbukti dengan beberapa permasalahan yang muncul seperti pelemahan KPK, memberikan ruang luas terhadap TNI berpolitik, tidak dituntaskannya kasus-kasus HAM masa lalu, dicabutnya subsidi BBM dan naiknya tarif dasar listrik atau TDL, dan kebebasan berpendapat yang mulai dibatasi dengan munculnya Undang-Undang ITE dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Aksi demonstrasi berakhir dengan ditemuinya demonstran oleh Wakil DPRD Kabupaten Jember Ayub Junaidi dengan menyampaikan bahwa aspirasi akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau langsung kepada lembaga kepresidenan. Ini adalah sahabat-sahabat yang dewasa dalam menyampaikan aspirasinya. Yang kedua, sahabat-sahabat, karena memang kami tadi sudah sempat berdiskusi dan berdialog dengan Ketua Cabang PMII, kami ini tidak bisa memutuskan karena memang di Jember ini kami bukan lembaga pemutus, karena lembaga pemutusnya apa yang disampaikan aspirasi oleh sahabat-sahabat PMII ini ada di Jakarta, maka kami akan sampaikan semua aspirasinya sahabat-sahabat PMII di DPR RI maupun di lembaga kepresidenan. Kita kesini lagi untuk memastikan bahwa apa yang kita sudah tuntut tadi terkirim kepada DPR RI berbagai kelompok politik. Yang nomor 2, kembalikan TNI sebagai konstitusi yang profesional dan tidak melakukan aktivitas politik praktis. Yang nomor 3, selesaikan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana visi Nawacita Jokowi. Yang nomor 4, stabilkan lonjakan tarif dasar listrik dan kembalikan subsidi tarif dasar listrik pada masyarakat yang kurang mampu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rendahnya serapan anggaran dan mandeknya pembangunan di Jember pada tahun 2017 ini salah satunya disebabkan oleh lambatnya Pemkab Jember dalam melakukan pembahasan anggaran dengan DPRD. Akibatnya masyarakat tidak bisa merasakan kue pembangunan secara merata di era pemerintahan Bupati Faidah. Anggota Badan Anggaran DPRD Jember dari fraksi PDI Perjuangan Bukri menyatakan bahwa tim anggaran seharusnya sudah menyiapkan berkas dan jawaban yang tepat dan rasional agar ke depan tidak ada lagi penundaan pembahasan karena penundaan ini mengakibatkan molornya jadwal pembahasan lainnya. Bukri khawatir masyarakat kembali menjadi korban karena tidak bisa merasakan realisasi anggaran pembangunan tahun 2018 secara optimal. Bukri berharap tim anggaran Pemkab Jember bisa lebih kompak dan lebih profesional dalam memaparkan APBD. Sehingga ini tadi agar untuk mempercepat proses pembahasan, sehingga jenengan juga harus lebih pintar. Benar, harus lebih pintar. Ini masukan kami harus lebih pintar agar supaya sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan. Ini loh, anggaran 100 seandainya 10 miliar dari Kementerian Keuangan mengatakan seperti ini, ya sudah selesai. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajum Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Primar Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam. 1 TV.